Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Iya sehat, puji Tuhannya, kita masih sehat. Boleh berkumpul walaupun melalui video virtual. Kita boleh beribadah, memuji Tuhan. Oke adik-adik, sudah mandi kan? Sudah sarapan? Iya, adik-adik semuanya pintar ya. Sudah mandi, sudah sarapan, pakai baju yang rapi. Karena kita mau memuji Tuhan. Kalau kita masuk ibadah, berarti jangan ada yang main-main lagi ya. Tidak boleh bicara-bicara sama kakaknya atau adiknya. Tidak boleh makan-makan. Kita harus sungguh-sungguh memuji Tuhan, fokus memuji Tuhan. Oke, kayaknya adik-adik belum semangat ya. Oke, kita tepuk Yesus dulu ya. Ayo ikuti kakak. Tepuk Yesus. 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 Yes. Kayaknya masih kurang semangat, sekali lagi ya. Semangat ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Oke, semangat sekali ya adik-adik semua. Oke, sebelum kita mau memulai ibadah kita berdoa dulu. Ayo. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mau mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang memelihara kehidupan kami sepanjang hari hingga pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami adik-adik sekolah minggu berkumpul mau memuji memuliakan nama-Mu. Kuduskan kami Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mau memuji memuliakan nama-Mu lewat nyanyian dan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, serta ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi. Tapi sebelumnya kakak bertanya dulu ya. Tadi pagi bangun tidur siapa yang berdoa? Iya, pintar-pintar semuanya berdoa. Kita harus selalu berdoa ya adik-adik. Karena berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Iya, walaupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira, kita harus tetap berdoa. Oke, semuanya kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Saya senang berdoa. Berdoa
kita mulai ibadah kita dan kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini tanggal 4 Juli 2021 yang tertulis pada tita pertama sampai tita ketiga. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertawa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa untuk meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa, ikuti saya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengaku iman percaya kita. Semua kita bangkit berdiri ya. Adik-adik, siapa di sini yang suka baca Alkitab? Iya, semua adik-adik suka baca Alkitab ya tiap hari. Karena dengan membaca Alkitab kita tahu apa itu keinginan Tuhan untuk hidup kita yang akan kita lakukan. Siapa juga yang senang berdoa? Iya, semuanya senang berdoa. Kita angkat pujiannya, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tetap melindungi, menjagai, memelihara kami. Engkau tetap memberi napas kehidupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu lewat firman-Mu ini untuk ibadah sekolah minggu Hagabi Piduri Sibiai ini. Kiranya Tuhan kuatkan kami, kuatkan anak-anak-Mu ini senantiasa taat untuk bersandar dalam mengikuti firman-Mu di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, terimalah dua persembahan kami ini. Amin. Firman Tuhan pada minggu hari ini tanggal 4 Juli 2021 untuk ibadah sekolah minggu HKBP Duri yang tertulis pada kitab Ulangan pasal 6 dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 9. Saya bacakan firman Tuhan dari depan ini. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami sekalian, sekolah minggu HKBP Duri, dimanapun Anda berada, firman Tuhan pada ibadah kita pada tanggal 4 Juli 2021 yang baru saya bacakan tadi, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Di sana, aku anak yang taat. Artinya bangsa Tuhan yang taat, yang mengasihi Allah. Itu artinya orang yang taat itu disimpulkan adalah menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dimanapun Anda berada, taat artinya tunduk kepada ajaran, tunduk kepada perintah Tuhan Allah. Khotbah hari ini adalah sebahagian dari pengajaran atau kuliah umum yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel agar tetap hidup dan takut kepada Allah yang Maha Pencipta. Mengasihi Allah adalah sebuah respon ketaatan dan loyalitas terhadap ajaran Allah. Ketaatan adalah merupakan pintu berkat dari Allah. Nah, tadi satu ajakan dari firman Tuhan dari khotbah kita hari ini adalah dikatakan, dengarkanlah hai Israel. Panggil kamu ma adi Israel. Di bahasa yang lain dikatakan Shema. Artinya dengarkanlah seruan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan kita yang Esa. Oleh karena itu anak-anak kami sekolah minggu yang tercinta di dalam Kristus, lebih baik mendengar daripada berbicara. Mendengar seruan Tuhan artinya harus dengan hati yang tulus. Itu juga adalah menyembah Allah. Ketaatan kepada Allah ada 3 hal yang diserukan melalui khotbah hari ini. Dikatakan mengasihi Allah dengan isi hati yang mendalam, sian nasa roh. Mengasihi Allah dari segala jiwa raga kita, mengasihi Allah dari segala kekuatan dan sikap konsistensi hidup kita sehari-hari. Mengasihi Allah atau mendengarkan suara Allah adalah dari segala kekuatan yang betul-betul berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri daripada kita. Perintah itu harus dilakukan. Perintah itu harus dilakukan berulang-ulang, terus menerus mengerjakan
dan mengajarkan itu terhadap anak-anak dan terhadap generasi muda. Ini adalah sebagai tugas setiap gereja, tugas sebagai orang tua mau mendidik anaknya. Itu tugas. Sekarang timbul menjadi pertanyaan, di mana dan kapan orang tua itu mengajarkan ini terhadap anak-anaknya? Ada dua hal melalui khotbah hari ini, anak-anak kami sekalian, orang tua atau kita sebagai warga gereja mengajarkan, mengingatkan anak-anak kita terhadap firman Tuhan. Dikatakan tadi melalui khotbah ini tempatnya di rumah dan di perjalanan. Waktunya kapan? Sewaktu engkau duduk di rumah atau engkau di tengah perjalanan. Waktu engkau berbaring dan bangun. Itu tertulis pada ayat 7 khotbah hari ini. Artinya di mana tempat waktu kita belajar dan diajar untuk mendengar firman Tuhan. Yang berikut, anak-anak kami sekalian, sekolah minggu HGB Beduri, ajakan dari firman Tuhan ayat 8 dan ayat 9 tadi, haruslah engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan harus engkau menuliskannya pada tiang rumahmu dan pada pintu gerbang. Jangan lupa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah ajakan Musa terhadap bangsa Allah atau bangsa Israel, supaya terus menerus, supaya terus mengasah, supaya menggugah ketekunan dalam melakukan pengajaran firman Allah terhadap sesama, mengajarkan firman Tuhan terhadap anak-anak atau generasi muda. Dan ini jugalah tugas gereja, tugas orang Kristen terhadap anak-anaknya, supaya tetap hidup dalam terang firman Tuhan. Orang tua dan kita sebagai orang tua, anak-anak kita, bapak ibu, saudara-saudara di rumah, dituntut agar jangan lupa mengajarkan nasihat-nasihat yang baik terhadap anak-anak kita. Sekolah minggu HTBP Duri, apakah Anda mau mengasihi Allah dengan segenap hatimu? Apakah Anda, anak-anak sekolah minggu, mau mengasihi Allah dengan segenap jiwamu? Apakah anak-anak kami sekolah minggu mau mengasihi Allah dengan segala kekuatanmu? Kalau engkau menjawab itu dengan tulus hati, pasti kau menerima anugerah, pasti kau menerima berkat Tuhan di dalam kehidupanmu, menjadi anak yang bijaksana di dalam hidup sehari-hari. Sekarang anak-anak kami, gimana caranya mendengar firman Tuhan? Bagaimana? Mendengar firman Tuhan, kalau kita baca kitab Roma pasal 10 ayat 17, dikatakan di sana, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Tuhan. Sian natu mangihon doroha porsial. Ia panangi hononi mendengarkan itu adalah dari firman Tuhan.
Maka saya katakan tadi, lebih baik mendengar ketimbang berbicara. Yang kedua, mendengar firman Tuhan harus rajin belajar. Mendengar firman Tuhan harus rajin mendengar nasihat orang tua dan rajin datang di gereja dan berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang tua, anak kami sekolah minggu dimanapun berada, hal pengetahuan yang tetap dan dapat dipergunakan dengan berulang-ulang akan menjadi pengetahuan yang lebih baik terhadap generasi muda. Itu ajakan tadi. Ikut surat tonomi di tiang ni jabung. Songo parningo tadui, aya emas dui. Asa ingotota, unang lupa diajar. Doh tonan ini pada. Akan menjadi pengetahuan yang loyalitas tetap teguh kepada firman Tuhan, berulang-ulang terus menerus diajarkan dengan firman Tuhan. Nah, kesimpulan dari khotbah ini adalah kami sekolah minggu, anak yang taat kepada Allah harus dengan loyalitas mendengarkan firman Tuhan. Ya, dalam ajaran religius Tuhan diperlakukan sebagai Tuhan. Artinya Tuhan disembah, Tuhan yang dipuji, dan untuk dipersembahkan dan dipuja semata-mata karena Dia adalah Tuhan, karena Dia adalah yang berhak menerima pujian dan penyembahan dari setiap orang. Sekalipun taruh kita tidak memberikan apa yang kita minta atau malah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang kita minta dari harapan Tuhan, tetap kita puji Tuhan, tetap kita sembah Allah. Sebab kita menyembah Allah bukan karena tujuan apa, tidak, tetapi kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan adalah tujuan kita, bahwa Dia adalah Allah satu-satunya yang maha kuasa, yang pencipta, yang memberikan segala sesuatu bagi kita. Tuhan itu patut dipuji dan disembah karena Dia adalah Tuhan yang Esa. Oleh karena itu kekuatan setiap orang percaya, apalagi anak kami generasi muda, hiduplah dalam firman Tuhan, dengarkanlah seruan Tuhan, sema, dengarkanlah. Hai gereja, dengarkanlah seruan Tuhan. Orang tua dituntut tetap terus menerus mengajarkan firman Tuhan. Jangan lupa mengajarkan itu di rumah, di perjalanan, sebelum tidur dan bangun. Harus melakukan mengajarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini tetap berbuah hasil yang baik dalam kehidupan kita, terutama anak-anak kami sekolah minggu HKBP Duri dimanapun Anda berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sapaan firman-Mu, seraman firman-Mu yang sangat luar biasa. Kami dituntun dan diajar sebagai anak-anak Tuhan tetap taat, rajin mendengar firman Tuhan, rajin mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, dan segala jiwa raga kekuatan kami akan tetap kami serahkan untuk persembahan kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kuatkan anak-anak-Mu HKBP sekolah minggu Duri ini supaya bertumbuh lebih dewasa ke masa depan, agar firman-Mu menjadi jalan terang, kekuatan dalam liku-liku kehidupan anak-anak-Mu ini. Berkati para orang tuanya yang tetap sungguh-sungguh terus menerus berulang-ulang mengajarkan firman-Mu di dalam rumah dan di dalam perjalanannya, dan menuliskannya di tiang rumah di hati anak-anak-Mu ini, agar tetap diingatnya firman Tuhan adalah terang
bagi jalan yang percaya bagimu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun dari tanggal 28 Juni sampai tanggal 4 Juli 2021, yaitu Gaby Siregar, Jopanka, Marcelino, Gloria Purba, Misael Tampubulon. Kerana Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini bertumbuh menjadi dewasa, beri pengetahuan, umur yang panjang, kesehatan, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, anak yang takut dan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, belajar dengan sekuat tenaga di dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati para orang tuanya Tuhan, beri rezeki yang berlipat di tengah-tengah keluarga mereka, supaya senantiasa mereka bersukacita dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih semuanya Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah gereja-Mu HKBP Duri ini yang menghadapi corona COVID-19. Kerana Tuhan, jauhkan mara penyakit dari jemaat-Mu ini dan seluruh para guru-guru sekolah minggu. Berkati mereka, jagai keluarganya, anak-anaknya dimanapun mereka berada, supaya tak bersukacita dalam lindungan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terimalah doa sembah kami ini, dan segala dosa kejahatan kami tolong dihapus Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa dan mari kita tutup ibadah kita pada hari ini 6 Juni 2021. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom anak-anak kami sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan berserta kita. Salam sejahtera. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai beribadah. Seperti biasa, setelah beribadah, kita masuk ke aktivitas. Nah, kakak sekarang mau mengumumkan apa aktivitas kita untuk di minggu ini. Untuk kelas PG dan TK,
kita menyanyikan lagu Aku Senang Berdoa, seperti yang tadi kita nyanyikan di ibadah ya. Terus aktivitas untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu menyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari itu. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 kita harus menghafalkan ayat yang tertulis di firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima sampai ke-6. Kakak ulangi ya. Ulangan 6 ayatnya yang kelima sampai ke-6. Itu dihafalkan. Terus seperti biasa dikirimkan videonya ke guru-guru sekolah minggu yang sudah ditentukan di kelasnya masing-masing ya. Nah, selamat hari Minggu.